Lama beredar, Pocophone kembali bersinar dengan harga smartphone budget. Sayangnya, spesifikasi yang diberikan agak sedikit pas-pasan, namun memberikan lumayan banyak upgrade dari Pocophone F1. Tapi yang akan gue review bukan si Pocophone X2, tapi ini, yaitu Redmi K30 5G, sama-sama satu grup, tapi tipe flagship tak kunjung datang dari Xiaomi. Ini adalah full reviewnya. Let's check it out. Jadi apa sih hebatnya si Redmi K30 5G? Kurangnya apa aja? Akan gue bahas satu persatu di review ini. Pertama-tama gue akan mulai soal bodinya. Sekilas, jika dilihat, bodinya terlihat cukup premium dengan warna yang ngejreng. Framenya berbahan dasar metal dan disandwich dengan Corning Gorilla Glass 5 di depan maupun di belakang. Warna yang gue pegang ini adalah warna biru dengan tampak yang sangat glossy, efek dari finish kaca yang bukan matte. Tentunya ini sangat meninggalkan banyak jejak jari di sekujur badan smartphone-nya. Untuk warna lainnya, tersedia juga warna ungu, merah, dan juga putih dengan finish gradasi warna yang terlihat cantik. Di bagian sampingnya, sebelah kanan terdapat volume rocker dan juga sebuah tombol power atau lock. Sebelah kirinya menjadi tempat bertenggernya dual SIM 5G Redmi K30 ini. Pada bagian atas terdapat mic yang berfungsi dalam fitur noise cancelling dan juga air blaster yang sangat dicintai Xiaomi serta fansnya sejak dahulu kala. Di bagian bawah kita disambut oleh speaker bottom firing dari si Redmi ini, USB Type-C, dan juga tentunya 3.5mm headphone jack yang sangat dicintai oleh banyak orang. Untuk di bagian belakang, bodinya Redmi K30 ini ditemani oleh 4 buah lensa kamera, flash, dan juga karena bahan dasarnya merupakan kaca, NFC juga tersedia di sini. Fingerprint sensor tidak terletak di sini dan sudah diintegrasikan ke power button-nya. Beralih ke soal layar, disinilah Redmi K30 5G dan tentunya varian-varian K30 lainnya cukup menarik perhatian. Ini disebabkan karena refresh rate layarnya yang sangat tinggi yaitu 120Hz dengan bentang layar 6,67 inci. Kita sebelumnya pernah membahas refresh rate yang tinggi ini di ROG Phone 2 dan juga iPad Pro yang biasanya gue pakai sehari-hari. Jika kalian sudah terbiasa melihat refresh rate pada smartphone umumnya di tahun 2019 hingga awal 2020, tentunya 120Hz ini akan sangat memanjakan mata kalian. Namun sayangnya, ini hanya bisa dicapai di Redmi K30 dengan mendowngrade layarnya dari Poco F1 yang sebelumnya layarnya menggunakan OLED, tapi sekarang menggunakan LCD. Sayangnya juga masih hanya berevolusi FHD Plus atau Full HD Plus 2100x1080 pixel. Dalam kondisi cukup terik, layarnya memang masih oke dan cukup terlihat atau terbaca. Intinya, layar yang didapat dengan harganya si Redmi K30 ini sangatlah worth it. Terutama untuk panel 120Hz-nya yang cukup responsif dan sangat mulus. Selain itu, bezel dari Redmi K30 5G ini bisa dibilang tipis banget jika dibandingkan dengan layar smartphone full screen lainnya yang menggunakan panel LCD. Hanya saja ada cutout di sisi kanan atas untuk kedua kameranya yang nanti akan kita bahas lebih lanjut di soal kamera. Berikutnya gue akan review bagian organ-organnya. Si Redmi K30 5G ini merupakan varian tertinggi K30 untuk sementara sebelum hadirnya K30 Pro. Ditenagai dengan prosesor mid-end paling atas dari Qualcomm yaitu Qualcomm Snapdragon 765G. K30 5G memiliki kemampuan processing yang cukup oke lah. Namun demikian 765G ini masih prosesor mid-high end yang tentunya kalah kalau dibandingkan dengan kakaknya yaitu si 865. Si 765G ini juga masih berada sedikit lebih di atas 730G yang merupakan chipset milik adiknya yaitu si Redmi K30 4G atau saudara jauhnya yaitu Mi Note 10 Pro. RAM yang dimiliki K30 5G pun ada berapa, mulai dari 6GB dengan memori internal 128GB, 8GB 128GB, 8GB 256GB, dan yang paling tinggi adalah RAM 12GB dengan memori internal 256GB. Semuanya menggunakan model memori penyimpanan UFS 2.1 yang bisa dibilang sangat cepat untuk model mid-range, namun tentunya masih kalah jauh dibandingkan UFS 3.0 yang sudah dimiliki perangkat-perangkat flagship seperti Galaxy Note 10 Plus dan juga ROG Phone 2. Skor AnTuTu yang dicapai berada di angka 290 ribuan, dan tentunya angka ini meletakkan posisi si Redmi K30 dengan 765G di atas model 730G atau di Indonesia misalnya dikomparasinya dengan Mi Note 10 Pro yang resmi dirilis. Hal ini ditranslate dengan baik dalam soal performa.
Transisi yang terjadi antara aplikasi dirasakan cukup mulus, sama mulusnya dengan layar 120Hz-nya. Mulai dari menjalankan aplikasi-aplikasi bawaan hingga aplikasi-aplikasi lainnya seperti sosial media, entertainment, dan tentunya game. Soal game, gue jujur sudah tidak terlalu memikirkan apakah game-game bisa berjalan dengan mulus atau tidak di sini. Tentunya Redmi K30 bisa cukup mudah menjalankan game-game yang cukup terkenal. Salah satunya game yang gue tes adalah Arknights, yang memang masih sedang gue mainkan sekarang. Di Mi Note 10 Pro biasanya gue main game ini dengan sangat baik. Begitu pula si Redmi K30. Selain itu gue juga mencoba mainin PUBG Mobile yang tentunya berada di posisi yang sangat nyaman untuk dimainkan. Kemudian gue juga mencoba menjajal Honkai Impact 3. Sayangnya, mirip dengan 730G, Honkai Impact 3 kurang bisa dimaksimalkan dengan sangat baik. Karena memang keterbatasan kemampuan dari smartphone ini dan juga smartphone-smartphone dalam kelasan serupa lainnya. Lalu soal entertainment, dengan bentang layar 6,67 inci tentunya dapat memberikan pengalaman menonton yang cukup luas buat kalian. Memang kamera depannya bisa dibilang sedikit mengganggu, akan tetapi masih dapat diabaikan sama seperti saat menggunakan Galaxy S10 Plus. Sayangnya untuk soal audio, Redmi K30 5G ini bisa dibilang biasa saja dan tidak bersifat stereo speaker. But at least masih ada headphone jack yang bisa digunakan untuk dihubungkan dengan earphone favorit kalian. Lalu soal kamera, dengan susunan 64MP wide angle, 8MP ultra wide angle, 2MP depth sensor, dan 5MP macro lens, membuat si Redmi K30 5G cukup lengkap. Namun memang belum selengkap saudaranya si Mi Note 10 Pro. Foto yang ditangkapnya cukup oke dan software enhancement dari Xiaomi sudah dibilang cukup mature untuk menghasilkan foto dengan adjustment AI yang sangat disukai oleh mata manusia, terutama untuk hasil foto yang hanya kalian akan pajang di sosial media. Berikut adalah beberapa hasil fotonya. Sayangnya tidak ada zoom yang menarik perhatian seperti 5x zoom atau 10x zoom, hanya ada standar 64MP zoom saja. Rekam video pun sangat baik. Sayangnya masih tetap belum ada opsi 4K 60 di Redmi K30 ini. Namun hasil videonya sangat jelas. Dan kalau kalian pintar menggunakan kamera smartphone, pasti hasilnya bisa sangat sinematik. Soal stabilisasi, hasilnya cukup oke, walau memang biasa saja. Vlog mode juga tersedia di sini, sama seperti yang kita pernah lihat di Mi Note 10 Pro dan juga perangkat-perangkat Xiaomi lainnya. Hasilnya sangat menarik, dan kalian bisa membuat video sinematik yang cukup cakep dalam waktu yang singkat. Dan juga tanpa perlu mengedit-edit lagi menggunakan software apapun. Urusan selfie, terdapat kamera selfie utama 20MP ditemani dengan 2MP depth sensor. Hasil selfie-nya cukup oke dan juga dengan dukungan AI yang bisa di-setel sehingga bisa memberikan adjustment AI yang cukup baik. Gue rekomendasikan untuk diatur agar tidak terlalu lebay ya AI-nya ini. Untuk soal security, di sini tentunya ada default Face ID dan juga fingerprint scanner. Fingerprint scannernya ditanam di bagian tombol power sehingga kalian bisa meraihnya dengan cukup mudah tanpa harus kebingungan mencari ke belakang ataupun berada di dalam layar. Menurut gua, kayaknya banyak smartphone maker yang harus mulai mengimplementasikan ini. Cara bacanya pun juga cukup cepat, serta juga untuk meregistrasikannya lebih mudah. Namun sayangnya, kalau misalkan kalian berusaha mengambil smartphone kalian beberapa kali dan menyentuh tombol power ini, si smartphone akan mendetek fingerprint kalian dan kalau gagal, ya kalian harus mengulangnya beberapa kali. Semua itu dibungkus dengan baterai 4500 mAh yang digadang bisa melalui seharian dengan mudah. Selain itu, smartphone ini juga bisa di top up dengan kecepatan charging hingga 33 watt. Sayangnya, belum ada dukungan wireless charging untuk Redmi K30 5G ini. Mungkin masih disimpan untuk Redmi K30 Pro. Fitur lainnya yang tersedia adalah NFC, Bluetooth 5.0, IR Blaster, dan juga sudah menggunakan MIUI dengan Android 10. Spesifik di soal MIUI 11, ini juga berarti kalian sudah bisa menikmati gimmick-gimmick terbaru dari Xiaomi seperti Dark Mode,
Mi Share yang sudah terintegrasi dengan produk Oppo, Vivo, dan juga Realme, Quick Reply, Dynamic Sounds, dan lain-lainnya. Overall, dengan bungkusan harga 6 jutaan di Indonesia, bisa dibilang Redmi K30 5G memiliki paket penjualan yang cukup lengkap. Namun sangat disayangkan, smartphone ini hingga saat ini masih bersifat BM alias black market atau tidak resmi. Sehingga jika kalian ingin membeli Redmi K30 5G baru, perlu ingat juga dengan aturan Menkominfo baru soal IMEI smartphone. Terlebih lagi, 5G belum tersedia di Indonesia, sehingga basically kalian hanya membeli smartphone 5G yang ujung-ujungnya pakai 4G. Jika kalian memang punya budget segitu dan memang spesifik menginginkan seri Redmi K30, maka smartphone ini boleh dipersilakan untuk langsung disikat saja. Akan tetapi, jika kalian bisa menambahkan sedikit, Mi Note 10 dan juga Mi Note 10 Pro yang sudah resmi berada di Indonesia bisa menjadi rekomendasi yang lebih baik. Terlebih lagi, spesifikasinya pun mirip, hanya berbeda di refresh rate layar dan juga kamera dari Mi Note 10 Pro yang menurut gue secara personal jauh lebih baik. Oke lah, sekian dulu untuk video kali ini. Kalau kalian punya pertanyaan, bisa langsung tanyakan saja di kolom komentar di bawah ya Googles. Dan jangan lupa juga untuk like dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi, biar kalian terus ke-update sama video-video baru kita. Hope you guys enjoy the video. Thanks for watching and have a nice day. Ferry signing out. Bye-bye.